Salam sehat. Saya Dr. Banjar di Koja Trainer Channel. Di depan saya sudah ada Dr. Helena Turip, dokter spesialis rehab medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi di RSUD Koja. Beliau bertugas di RSUD Koja sudah cukup lama, yaitu 8 tahun. Beliau menempuh sekolah kedokteran di FKUKI, lulus pada tahun 2006. Kemudian meneruskan spesialis rehab medik di FKUI, lulus tahun 2013, dan sekarang beliau sudah 8 tahun bertugas di RSUD Koja. Ya, salam sehat, Dok. Salam sehat, Dok. Apa kabar? Baik, Dok. Baik, luar biasa ya. Hari ini kita bincang-bincang tentang bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar. Terlebih lagi di suasana bulan suci Ramadan ini, puasa, ada orang lemes dan lain sebagainya. Barangkali nanti akan bicara kita adalah tips-tips bagaimana untuk menjaga kebugaran tubuh kita dan kesehatan tubuh kita. Dr. Helena, bahwa Koja Trainer Channel ini didedikasikan dalam rangka promosi dan informasi kesehatan, dan inilah bentuk perhatian dari RSUD Koja, atau kita lihat rumah sehat untuk Jakarta RSUD Koja, DKI Jakarta, dalam mendekatkan pelayanan kesehatan dan kepada masyarakat dan menyampaikan informasi kepada sobat sehat Koja agar informasi itu dapat langsung dari sumber informasi, dari narasumber yang kompeten dan mendapatkan informasi lengkap, tidak sepotong-sepotong. Dok, karena tadi saya sampaikan bahwa bagaimana pentingnya bergerak aktif untuk menjaga tubuh. Nah, diskusi kita hari ini sekitar itu, Dok. Dan dokter kan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan kita bicara tentang itu. Nah, Dok, sebenarnya apa sih yang dimaksud aktivitas fisik? Ada orang gini, saya beraktivitas fisik, masak di dapur atau berangkat kerja di kantor, keluar masuk. Nah, secara lega artis atau secara sumber informasinya, aktivitas fisik itu seperti apa sih, Dok? Ya. Yang maksud? Ya. Aktivitas fisik itu menurut definisi WHO adalah bagaimana kita bisa bergerak dengan aktif, bergerak aktif dengan melibatkan otot rangka. Jadi dan bisa mengeluarkan tenaga atau energi. Nah, itu yang disebut sebagai aktivitas fisik. Jadi apapun yang kita bisa lakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu mungkin kita di rumah atau mungkin di tempat bekerja atau mungkin di sekolah, itu semua bisa disebut sebagai aktivitas fisik. Ataupun mungkin kegiatan yang menjadi hobi kita. Hobi itu tiap orang kan macam-macam ya, Dok. Ada olahraga. Ada yang olahraga, ada yang mungkin suka memancing gitu. Itu semua disebut sebagai aktivitas fisik. Main musik gitu modelnya aktivitas fisik. Main musik juga aktivitas fisik, Dok. Jadi secara definisi berdasarkan WHO berarti ada mempergunakan otot rangka itu untuk bergerak. Betul, Dok. Jadi disebut aktivitas fisik. Betul, Dok. Jadi apapun yang menggunakan itu ya itu disebut aktivitas fisik. Betul. Cuman nanti akan bedakan berapa kalori yang terbakar, berapa intensitas daripada latihan fisik itu akan berpengaruh dari durasi dan lain sebagainya. Kemudian contoh-contoh tadi sudah disampaikan, semua yang bergerak mempergunakan otot dan rangka itulah aktivitas fisik. Ya. Itu ya mancing, main musik aktivitas fisik. Betul, main musik juga aktivitas fisik, Dok. Jadi ada satu kompendium Physical of Activity itu yang mengeluarkan dalam satuan METS, metabolic rates. Jadi di situ kita bisa lihat berapa energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi kalau untuk aktivitas yang sangat ringan tuh artinya untuk self care. Jadi untuk untuk perawatan diri. Nah, itu yang pasti itu sangat ringan. Itu biasanya di bawah dari 3 METS. Nah, atau mungkin aktivitas yang sedang itu termasuk misalnya di rumah pun kita bisa lakukan.
misalnya naik tangga, atau mungkin berkebun, memindahkan sesuatu barang, itu juga termasuk aktivitas yang sedang. Kemudian juga atau mungkin olahraga juga kan di rumah juga kita bisa lakukan, berjalan, bersepeda, itu juga termasuk aktivitas yang sedang yang bisa kita lakukan di dalam rumah. Atau mungkin aktivitas yang berat itu biasanya kita membaginya itu kalau menurut Kemenkes itu mengeluarkan bahwa ketika kita melakukan aktivitas yang ringan itu sekitar 150 menit dalam seminggu. Itu di bawah 150 menit itu termasuk aktivitas yang ringan. Kemudian antara 150 sampai dengan 300 itu termasuk aktivitas yang sedang. Aktivitas yang berat ketika melakukan 300 menit dalam 1 minggu. Kira-kira seperti itu, Dok. Terima kasih Dokter Helena. Jadi aktivitas fisik itu akan maksudnya dibagi-bagi, ada yang ringan, sedang dan berat. Jadi berdasarkan durasi ada ringan, sedang, berat juga. Berdasarkan nanti berapa kalori yang dibakar juga ada. Dampaknya daripada aktivitas itu kan membakar kalori. Betul. Ada kemudian untuk memperbaiki kesehatan kita. Kemudian berikutnya gini, apa sih yang diperoleh? Manfaat apa sih yang ketika kita rutin atau intensitas kita bagus dalam melaksanakan aktivitas fisik? Apa yang berubah dari tubuh kita kalau melakukan aktivitas fisik, Dok? Ya, banyak sekali ya, Dok ya. Banyak ya. Ya, betul. Yang pastinya performa kardiovaskular kita tuh akan lebih ditingkatkan. Jadi baik itu jantung, paru-paru, itu kemampuan fisik kita akan semakin lebih bertambah. Kemudian yang kedua, yang pasti juga akan menurunkan massa lemak. Kemudian menurunkan faktor-faktor risiko, misalnya hipertensi, kemudian juga menurunkan resistensi insulin pada diabetes, kemudian juga kekuatan otot juga pastikan akan bertambah. Jadi makin besar bisa tumbuh ya. Iya, ototnya. Betul, Dok. Okay. Nah, satu hal lagi, Dok, yang paling kalau manfaat yang sangat besar yang saya sebenarnya juga melakukan kegiatan yang rutin, olahraga itu termasuk yang bisa memperbaiki mood. Jadi adrenalin, serotonin, dopamin itu akan dikeluarkan oleh senyawa kimia yang ada dalam otak. Sehingga dengan begitu pastinya akan memberikan rasa aman, rasa nyaman, bahkan memperbaiki mood perasaan kita gitu. Malah lebih inovatif betul. bisa jadi. Sobat Sehat Koja, itu manfaat daripada aktivitas fisik. Jadi mau ringan, mau sedang, mau berat. Yang penting kalau saya melihat adalah lebih teratur, rutin kita lakukan dengan baik. Dan itu akan tadi sudah manfaatnya banyak sekali. Mood kita menjadi lebih baik, badan kita lebih segar dan lebih bugar, dan kemudian kita bisa barangkali performan, jadi badan kita memancarkan energi positif yang lebih kuat. Betul sekali. Lebih baik ya dilihat. Oke. Berikutnya gini, Dok, bagaimana sih melakukan latihan fisik yang baik? Karena dokter kan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kan boleh aja kita melakukan kegiatan, tapi kalau kita mencederai kita, ada saya gini tertarik dengan tulisan seorang dokter juga bahwa, lu hati-hati, kira lutut kita tuh harganya 100 juta, 150 juta kan. Artinya kalau kita ada kejadian accident di lutut patah karena tidak melakukan aktivitas dengan bagus, ya butuh biaya kan. Nah, bagaimana cara melakukan ini, Dok? Ya, betul, Dok. Memang penting sekali untuk kita bisa tahu dulu bagaimana kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Yang pasti lingkungan kita harus perhatikan juga, lingkungan yang aman, nyaman, yang sehat itu juga penting untuk kita bisa melakukan aktivitas atau olahraga dengan baik. Kemudian juga penampilan ya, kostum ya, Dok, itu juga penting ya. Betul. Jadi yang baik adalah ketika menggunakan kaos atau sesuatu yang bisa menyerap keringat dengan baik. Atau sesuai dengan tipe olahraga yang betul, yang akan kita lakukan. Naik sepeda juga, pakai sepatu sepak bola kan salah kostum. Betul. Nah, kemudian juga penggunaan alas kaki juga harus tepat sesuai dengan olahraga yang kita mau kita lakukan. Kemudian juga untuk olahraga itu sendiri kan
terdiri atas pemanasan, latihan inti dengan pendinginan. Nah, kalau kita tidak melakukan itu dengan tepat, baik itu pemanasan atau pendinginan, tentunya juga akan menimbulkan cedera-cedera yang yang pasca olahraga bisa terjadi gitu, Dok. Oke, jadi pertama lingkungan, kemudian jenis aktivitas fisik apa yang akan kita kerjakan, kemudian kostum ya, betul, Dok. Aksesori yang kita pergunakan tepat sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kemudian terakhir bilang melakukan pemanasan, latihan inti dan pendinginan. Itu penting sekali karena kita dengan tiba-tiba langsung latihan inti kita akan bisa menimbulkan cedera-cedera yang baik. Jadi intinya seperti itu, lakukan tahapan-tahapan aktivitas fisik dengan baik. Walaupun kerja itu aktivitas kita ringan, lakukan itu. Misalnya contoh, emang kalau kerja di dapur ada pemanasan, harus pemanasan dulu, nyanyi-nyanyi dulu, bangun tidur, gerak kiri kanan dulu, sehingga baru masuk ke dapur. Jangan tiba-tiba bangun tidur langsung ambil pisau itu, bisa keiris nanti. Iya, benar-benar. Ada tetap pola-pola itu harus dikerjakan. Itu syarat melakukan fisik yang terukur dan teratur gimana, Dok? Kalau yang terukur dengan teratur itu prinsipnya ada, kita bisa singkat FIT, Dok. FITT. Jadi F itu adalah frekuensi. Bagaimana kita melakukan yang direkomendasikan oleh WHO itu 3 sampai dengan 5 kali dalam 1 minggu. Nah, tapi kita juga bisa tingkatkan durasinya itu menjadi 5 sampai 7 kali dalam seminggu. Tapi setidaknya 3 sampai 5 kali dalam seminggu itu juga sudah cukup. Betul. Kemudian untuk intensitas. Nah, intensitas ini kita bisa ukur dengan heart rate, dengan denyut nadi, Dok ya. Jadi misalnya kita ambil 220 dikurang dari umur. Misal 220 dikurang umur. Nah, kita ambil biasanya untuk olahraga, kita lihat juga kondisi pasiennya atau kondisi seseorang yang dia misalnya tanpa komorbid nih, Dok, yang sehat gitu ya. Contohnya seperti saya. Itu kita bisa ambil. Tanpa ada komorbid ya, Dok, tanpa ada komorbid. Jadi 220 dikurangi umur, misalnya saya 220 dikurangi umur kan sekitar 60. Ya. Berarti kan sisanya 140. Dokter ada komorbid? Ya hipertensi sedikit. Oke, nah itu kita bisa nantinya kita bisa ambil ini contoh yang tanpa komorbid ya, Dok. Tanpa komorbid itu kita bisa ambil 80 sampai 100 itu latihan maksimal. 80 sampai 100. Sub maksimal itu 80% dari heart rate. Gitu, Dok. Masih bisa 100%, Dok? Itu kalau yang saya bilang tanpa komorbid yang benar-benar, atau biasanya pada atlet-atlet ya, Dok ya, kita bisa harapkan sampai dengan 100% dari heart rate maksimalnya. Nah, kalau untuk yang dengan komorbid itu sebentar, Dok. Jadi kasus saya. 220 kurangi 60 kan 140. 160 betul. Nah, itu kita bisa ambil antara 60 sampai 80% dari heart rate dari heart rate-nya. Ya. Kalau normal 80 sampai 100. Kalau tanpa komorbid. Iya, betul, Dok. Kita bisa lakukan itu, tapi biasanya kita rata-rata 80% saja sih sudah cukup. 80% aja udah cukup. Jadi 80/100 dikali 160. Ya dikali 160. Itulah intensitas yang kita bisa lakukan dalam latihan. Ya, oke. Terus gimana terus? Nah, tapi itu juga kita jadi hal seperti ini nih sifatnya tailor made ya, Dok. Jadi per person, per orang itu, per kasus ya. Per kasus itu dia akan beda-beda. Makanya kita bisa buat range. Jadi kayak tadi sudah saya sebutkan itu antara 60 sampai dengan 80%. Jadi misalnya kita bisa ambil dari batas bawahnya dulu. 60%. Nah, nanti seiring dengan waktu kita bisa naikkan, misalnya mau dinaikkan ke 1 minggu atau 2 minggu, itu juga bisa jadi 70% atau mungkin 75%. Jadi itu kita bisa atur. Oke, frekuensi, intensitas sudah. Berikutnya. Nah, kemudian time, waktu. Nah, jadi kalau waktu itu jadi kalau menurut penelitian proses pembakaran lemak itu akan terjadi pada 30 menit. Pada 30 menit pertama dari latihan. Jadi setidaknya kita bisa lakukan untuk durasi latihan itu 30 sampai dengan 60 menit.
Yang bisa membakar lemak, yang artinya waktu Betul, yang Dok. bisa membakar metabolisme Ya, bagus itu betul. adalah di 30 sampai 60. Setidaknya 30 menit itu sudah mulai. bisa terjadi gitu, Dok. Jadi kita bisa lakukan latihan untuk durasi latihan itu antara 30 sampai dengan 60 menit. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian untuk fit, jadi yang satu lagi adalah tipe latihan. Tipe latihan itu ada yang aerobik. Aerobik itu jadi ada 4 jenis yang kita bisa lakukan, yang bisa kita pilih. Jadi lari, jalan, kemudian renang atau bersepeda. Jadi 4 latihan aerobik ini kita bisa pilih. Jadi kalau namanya kita olahraga ya, Dok, jadi biasanya saya mengedukasi pasien tuh tidak ada alasan untuk tidak melakukan. Jadi bisa pilih mana yang disuka gitu. Betul. Suka jalan, oke, jalan. bisa dilakukan jalan. Cuma yang pasti harus terukur dengan baik gitu, Dok. Oke. Tadi aerobik, terus yang satu lagi? Aerobik, yang satu lagi untuk latihan penguatan. Latihan penguatan. Latihan strengthening ya, Dok ya. Jadi misalnya dengan angkat beban, misalnya yang sederhana sebenarnya kita misalnya saya nggak punya dumbbell di rumah, kita bisa pergunakan aqua misalnya dari yang 300 mili sampai dengan aqua yang 600 mili itu kita bisa jadikan sebagai alat untuk latihan penguatan. Gitu. Jadi aerobik terus kemudian penguatan yang itu 2 pilihan. Ada nggak olahraga yang anaerobik, Dok? Itu termasuk anaerobik, Dok. Latihan yang penguatan penguatan itu. Dulu, latihan beban betul, itu. Betul, Dok. Kalau olahraga yang seperti misalnya pernafasan, misalnya disuruh narik, tahan, kemudian tahan, kemudian dikeluarkan lagi. Kan ada beberapa olahraga seperti itu. Itu termasuk olahraga aerobik atau anaerobik? Enggak, itu bukan ya, Dok ya. Jadi itu tipe latihan yang lain. Jadi kayak misalnya itu termasuk latihan penguatan pernapasan. Penguatan pernapasan. Betul, Dok. Jadi kayak yoga itu lebih ke latihan buat penguatan pernapasan. Peregangan, penguatan gitu. Pilates juga termasuk seperti itu juga. Oke. Nah, Dok, tadi mumpung menyinggung aerobik dan aerobik, bedanya apa sih, Dok? Dampaknya? Seingat saya ada yang bilang kalau aerobik itu kita kan di dunia ini kan dibebaskan menghirup oksigen. Oksigen ada di sekitar kita. Bebas kan, tidak bayar. Mau ngirup seberapa. Nah, ketika olahraga aerobik itu katanya memanfaatkan seoptimal mungkin oksigen yang ada di luar. Benar. Betul, Dok, betul. Jadi dengan cara mengatur nafas dan lain sebagainya. Iya, betul. Nah, olahraga yang anaerobik atau tadi yang disebut penguatan itu bagaimana mempergunakan oksigen efisien mungkin. Iya, betul. Jadi karena dia kan menghirup sekali, kemudian tahan, bagaimana metabolisme oksigen dimanfaatkan sangat efektif di dalam tubuh, kemudian dihembuskan lagi, ngirup lagi. Ya. Nah, jadi bedanya aerobik itulah memanfaatkan sebanyak-banyaknya oksigen yang ada, kan lari dan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua tadi melatih otot pernafasan dan yang kita kenal kadang-kadang anaerobik. Betul, Dok. Oksigen yang dipergunakan sangat efisien. Ya, menirup sekali, tahan beberapa detik berapa menit itu misalnya. Itu ya, Dok ya. Iya, kira-kira seperti itu, Dok. Terus kemudian yang berikutnya dampaknya gimana? Beda rasa ketika kita melakukan olahraga aerobik dan anaerobik. Ya itu, Dok, kalau dengan olahraga aerobik ya kan yang tadi saya katakan bahwa performa kardiorespirasi kita pun juga akan semakin lebih baik ya, Dok ya. Tapi kalau latihan aerobik itu kan lebih buat untuk latihan penguatan. Penguatan seluruh organ ataupun otot yang ada di dalam tubuh kita. Kata netizen bilang katanya kalau olahraga aerobik itu habis olahraga itu kelihatan capeknya, lelah, lebih fisik ya. Kalau yang olahraga penguatan atau anaerobik ini sehabis olahraga itu lebih segar. Lebih segar. Karena kita bebas menghirup oksigen kan. Pada saat latihan, exercise utama itu kan kita menahan, narik sekali, kemudian memakai efektif. Begitu selesai kan nafas seperti biasa lagi. Oksigennya berlimpah kan gitu. Betul. Jadi kelihatannya kan lebih segar dari sisi pasca olahraga. Tapi manfaatnya sama-sama aja semua. Yang satu bugar, karena kita ngapain kita ngirit-ngirit oksigen ya. Karena bebas, murah, enggak bayar lagi kan, tinggal mau keluar oksigen ada di sekitar kita.